Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Erianti selaku Ketua Peneliti dalam skema penelitian dasar LKT UNP tahun 2025 berjudul Rekonseptualisasi Desain Kebijakan Pemberdayaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Nelayan. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, program bantuan yang diberikan pemerintah berupa sarana produksi perikanan memang dapat meningkatkan pendapatan sebagian nelayan, namun peningkatan tersebut masih terbatas dan bersifat sementara. Bantuan fisik tidak serta-merta menghasilkan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan karena tidak disertai dengan strategi penguatan kapasitas manajerial dan organisasi. Kedua, kelembagaan kelompok nelayan yang seharusnya menjadi wadah koleksi, maaf, menjadi wadah kolektif, justru banyak yang tidak aktif. Banyak kelompok nelayan hanya hidup pada saat program bantuan disalurkan, namun setelah itu menjadi pasif, bahkan mati suri. Ketidakaktifan ini memperlihatkan bahwa esensi pemberdayaan, yaitu menumbuhkan kemandirian organisasi dan keberlanjutan usaha, belum tercapai. Ketiga, aspek kewirausahaan nelayan masih sangat lemah. Program pemberdayaan belum mampu mengubah nelayan dari buruh atau pekerja menjadi pengusaha perikanan mandiri. Nelayan masih bergantung pada tengkulak untuk pemasaran hasil tangkapan, sehingga posisi tawar mereka tetap rendah. Keempat, akses kelompok nelayan ke lembaga keuangan formal hampir tidak ada. Tujuan program untuk memperkuat kelembagaan nelayan agar dapat bermitra dengan bank atau lembaga keuangan justru tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh lemahnya manajemen kelompok, kurangnya pencatatan keuangan yang baik, serta rendahnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap kelompok nelayan. Kelima, penelitian menemukan bahwa dimensi sosial dan budaya dalam pemberdayaan nelayan belum disentuh. Program lebih dilihat oleh nelayan sebagai bantuan fisik belaka, bukan instrumen transformasi sosial. Nilai-nilai lokal, solidaritas komunitas, maupun peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan belum diintegrasikan dalam program. Pembahasan. Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan selama ini lebih banyak menekankan pada pendekatan material atau fisik ketimbang pada pendekatan kelembagaan, sosial, dan kultural. Bantuan berupa alat tangkap memang meningkatkan modal fisik nelayan, tetapi tidak menyentuh dimensi lain yang krusial dalam pemberdayaan. Padahal dalam teori livelihoods, maaf, dalam teori livelihoods approach, keberlanjutan mata pencaharian nelayan ditentukan oleh interaksi antara 5 modal utama, yaitu modal alam, modal fisik, modal manusia, modal sosial, dan modal finansial. Program yang ada hanya menyentuh dua dimensi, yaitu modal alam dan fisik, sementara 3 modal lainnya, terutama modal sosial dan finansial, terabaikan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa kegagalan utama program pemberdayaan bukan terletak pada absennya bantuan, tetapi pada ketiadaan desain kebijakan yang berbasis kelembagaan, sosial, budaya, dan inklusif. Pemberdayaan yang terlalu fokus pada aspek fisik hanya menghasilkan ketergantungan baru, sementara pemberdayaan yang memperhatikan faktor kelembagaan dan sosial akan menghasilkan transformasi yang berkelanjutan. Status luaran. Artikel dengan judul Typology of Stakeholders Responsibility and Advocacy for Community Empowerment in Aceh Selatan Regency Indonesia, submit awaiting review selection di Kaset Sub Journal of Social Science I3 Scopus. TKT serapan anggaran dan keberlanjutan penelitian. 1. TKT saat ini sudah mencapai level 3. 2. Serapan anggaran sudah 100%. 3.
Keberlanjutan penelitian pada tahun berikutnya akan merancang desain rekonstruksi kebijakan pemberdayaan yang dapat dilanjutkan menjadi penelitian terapan sesuai dengan roadmap riset peneliti. Demikian paparan ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.